Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi, mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Yang sebelumnya kita bahas yang baris pertama dan baris yang kedua, yakni terutama berkenaan dengan masalah nasihat. Dulu pernah saya bilang nasihat itu gampang, yang sulit itu adalah menerimanya. Ini sudah kita bahas dulu ya. Nah, masuk di poin berikutnya, alal khususi man kana talibal ilmi ar-rasmi. Alal khususi atas sesuatu yang sifatnya khusus, orang yang mencari ilmu ar-rasmi, yang resmi. Mencari ilmu yang resmi itu ya maksudnya ya belajar tentang ilmu-ilmu duniawi, ya ilmu-ilmu duniawi. Atau boleh jadi kita sebut ar-rasmi di sini memang dia sekolah sifatnya formal. Dia sekolah formal. Kan ada yang non formal, ada yang formal. Tapi mereka ini pas ketika menuntut ilmu, baik secara formal ataupun yang non formal, itu mereka mustaghila fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Mereka itu hanya sibuk terhadap keutamaan diri. Maksudnya piye? Supaya diajari uang, supaya diregani uang dengan titelnya yang dia punya, ya, dengan apa namanya, ya titel ya jenenge namanya ya. Oh dia doktor, dia profesor, hanya sibuk dengan itu. Wa manaqibid dunya, dan ya keutamaan-keutamaan dan paes-paes, perhiasan-perhiasan dunia. Kita berhenti di sini.
kebanyakan orang ketika nuntut ilmu itu mereka tujuannya ya dua ini. Betul ya Bu ya? Rata-rata orang golek ilmu itu ya tujuannya dua ini, supaya dirinya diajeni wong atau dia mendapatkan kekayaan duniawi. Ini salah. Ini salah. Dan dulu sudah saya bilang, orang itu kalau golek ilmu tapi niatnya itu karena ingin mendapatkan harta dunia, maka mereka itu oleh Allah tidak diberikan bau surga. Saya tunjukkan hadisnya. Sehingga kita ini sebenarnya kalau untuk mencari ilmu itu kan bukan untuk itu, tapi kita ini mencari ilmu itu diantaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk mengamalkan ilmu untuk diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Seharusnya begitu. Di sini loh, tak buka nih orang yang dia itu pas ketika mencari ilmu niatnya hanya ingin mendapatkan harta dunia. Ini yang di bawah, paling bawah di sini. Man ta'allama ilman, barang siapa yang dia mencari ilmu, belajar ilmu, mimma dari sesuatu yubtaghu bihi wajhullah azza wa jalla, yang sesuatu itu memang seharusnya dicari dengan sesuatu itu, yakni talabul ilmu itu dicari apa? Wajhullah, wajahnya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah di sini coba lihat di sini, la yata'allamuhu, dia tidak belajar ilmu, dia tidak belajar ilmu illa liyusiba bihi aradun minad dunya, ya kecuali hanya untuk mendapatkan bihi kelawan ilmu tadi, dapatkan apa? Aradun minad dunya, kehidupan duniawi, kekayaan duniawi. Maka apa? Coba jangan dilihat, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah, maka orang semacam ini tidak mendapatkan bau surga. Jelas toh? Ini riwayat Abu Dawud. Jadi kalau di riwayat ini, orang itu kalau golek ilmu niatnya mek dunya. Orang itu kalau niat golek ilmu itu niatnya karena ingin diajeni, aku ben duwe titel ini, titel iku. Niatnya cuma untuk itu. Ini vonisnya Nabi. Dia tidak akan mendapatkan bau surga. Ambune tok ora itu apa maneh mlebu. Jenengan insyaallah niatnya golek ilmu tak seperti itu. Jangan sekali-kali menyekolahkan anak dengan niatan untuk dua hal tadi. Ini kesalahan. Kalau ada orang sibuk hanya untuk keutamaan dirinya dan mencari duniawi berkenaan dengan ilmu yang dia tuntut, itu kesalahan. Ajak anak-anak, ayo nuntut ilmu karena Allah. Jangan mengatakan sekolah si pinter ben iso, ben cepet, ben gampang golek duit. Jangan. Itu berarti kita ini mengajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak mendapatkan bau surga. Pak, apakah boleh kemudian kita ini nyekolahkan anak jurusan A, jurusan B, jurusan C? Boleh. Itu ikhtiar, tapi niatnya karena Allah. Perkara nanti dadi apa itu bukan urusan jenengan. Niatkan hanya karena Allah. Baik. Fa innahu yahsibu,
fa innahu yahsabu annal ilma al mujarrada lahu wasilatun. Ini juga kesalahan. Maka sesungguhnya dia itu menyangka sesungguhnya ilmu ya al mujarrad lahu wasilatan. Al mujarrad itu berarti memang wong lek wis duwe ilmu ndak ono embel-embele, pasti dia itu akan jadi perantara. Perantara apa? Saya kurun najatuhu wa qalasufi. Nah, ini keliru. Kebanyakan orang itu menganggap kalau dia sudah punya ilmu maka dia pasti selamat. Kalau dia itu punya ilmu pasti dia sukses. Ini keyakinannya tidak benar. Kalau yang di awal tadi golek ilmu karena untuk dunia, karena ingin mendapatkan keutamaan diri, dipuji-puji, yang di sini dia menganggap kalau duwe ilmu mesti sukses. Kalau duwe ilmu pasti selamat, sukses, itu keliru. Ini berarti keluar dari kaidah-kaidah tauhid. Dan kita bisa melihat, atau bolak-balik saya sampaikan di sini, antara yang titelnya doktor dengan yang bukan doktor itu seringkali kita melihat lebih sukses yang bukan doktor. Itu yang lulusan sarjana yang nganggur, sing SD gak lulus saya sugih. Karena memang ilmu, kita cari ilmu bukan untuk cari dunia. Tidak apa-apa, S1, S2, S3, S.Tung, profesor, monggo silakan. Tapi niatkan hanya karena Allah. Itu akhlak yang benar seperti itu. Betapa banyak yang dia lulusan doktor, bukan jadi dosen, bukan jadi rektor, malah jadi yang lain. Wa annahu mustaghnin 'anil amal. Dan dia itu mustaghnin 'anil amal, tidak melaksanakan amal. Mustaghnin itu berarti tidak butuh kepada amal. Jadi kalau dia punya ilmu kemudian tidak punya diamalkan, dia akan selamat. Keliru. Clear ya, sudah terpahami maksud saya gitu. Wa hadza i'tiqadul falasifah, ini adalah i'tiqadnya orang-orang filsafat. Ilmu itu wajib untuk dikaji, ilmu itu wajib untuk ditempuh, tapi karena itu perintah dan hanya karena Gusti Allah. Wis ngono ae. Lah kalau kita itu sudah punya ilmu, maka apa yang harus dilakukan? Harus diamalkan. Lihat hadisnya di sini. Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Apa iki wis? Sesungguhnya azabnya manusia yang paling berat nanti di yaumul qiyamah siapa? Alimun wong pinter, yang lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi, yang Allah itu tidak memberikan kemanfaatan kepadanya bi ilmihi, dengan ilmunya. Maksudnya piye? Wong pinter tapi ilmu gak manfaat. Wong duwe ilmu tapi ilmunya ndak manfaat, itu azabnya itu lebih berat. Lah ngono jenengan milih wong pinter apa gak pinter? Milih pinter. Lah jenengan milih pinter, ada tuntutan yang lain, kudu diamal nih. Tapi lah jenengan gak pinter, efeknya juga berat, karena pas ketika beribadah tanpa ada ilmunya, prosentase ditolak, prosentase tidak diterima juga lebih besar. Ya resiko wis. Ya, ayo diamalkan. Diamalkan. Ilmunya jenengan harus akeh kan? Terus akeh bisa. Ya ayo diamal nih. Di antaranya ya balighu anni walau ayat.
sampaikan dari aku meskipun itu cuma satu ayat. Wis ngerti menekani majlis taklim itu wajib. Nah, jenengan teko. Wis ngerti kalau Allah memerintahkan untuk ngikutin kanjeng Nabi, jadi ikuti pelan namun pasti dengan prosesnya. Ya, tapi yang paling penting adalah golek ilmu tenanan karena Allah. Sambil pelan-pelan diamalkan sesuai dengan kemampuan. Kalau dia itu kemudian tidak mengkaji ilmunya Allah, dia dosa. Dalilnya apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil yang poin-poin saja. La takun minal a'mali muflisan wa minal ahwali khaliyan wa tayaqqan anal ilma al mujarrada la yakhud al yadda. Jangan jadi la takun minal a'mali muflisan. Jangan menjadi dari amal-amal itu muflisan, bangkrut. Punya amal-amal tapi kemudian bangkrut. Iki maksudnya piye? Ngene. Dulu pernah saya sampaikan ini. Orang yang punya amal tapi bangkrut itu ketika nanti pahala-pahalanya itu diberikan kepada orang lain. Sehingga dia mesti mempunyai ibadah banyak, sholatnya akeh, posone akeh, sodakonya banyak, ilmunya ya akeh. Ternyata nanti di yaumul kiamat pahala-pahala kebaikannya diberikan kepada orang. Itu namanya muflis. Loh, kenapa kok diberikan kepada orang? Karena dia punya kesalahan kepada seseorang itu dan dia belum mendapatkan maaf dari orang yang dia sakiti. Itu namanya muflis. Insya Allah kita ini nanti nggak muflis ya Pak ya, karena kesalahan-kesalahan kita kepada orang, kedoliman-doliman kita kepada orang, dan orang itu kemudian tidak mau memaafkan kita, itu berat. Jadi kalau kita sebenarnya dolimi orang, itu pada dasarnya kita itu setor pahala sama dia. Maka ditahan betul, namanya kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakitin orang lain. Wa minal ahwali khaliyan, dan daripada keadaan-keadaan khaliyan itu sepi, orang ini apa-apa nih. Ketoi sholati tekun, ketoi posoni tekun, ketoi ngajini tekun, tapi gak ono apa-apa nih. Orang duwe pahala sama sekali. Dondongnya engkau ditimbang di yaumul mizan, gak ono sing ditimbang. Jenengan yakin nanti amalan jenengan tuh nyampe ke yaumul kiamat? Insya Allah. Yakin nanti amalan jenengan itu ditimbang? Masih ditimbang boleh gak dibawa nang yaumul kiamat? Itu loh. Jadi makanya hubungannya antara amal dengan menahan diri untuk tidak menyakitin orang itu gandeng. Kalau jenengan ngamal tapi tetap ngakali uang, tetap nakal nang uang, tetap ngelarani orang dan sebagainya, itu pada dasarnya jenengan itu mek golekno pahala orang lain. Ibaratin jenengan sing kerja, dhewe sing terima duit. Ibaratin jenengan sing sholat, sing terima pahalane wong iku mang. Itu loh, gak penahe lek senengane dolim nang wong segitu itu. Terutama yang paling parah itu apa sih Bu? Yang paling nemen ndak bisa ditahan itu lambe, mulut. Jenengan logo pena-pena maru ngerasa dirono, ngerasa ngene, gak kroso jenengan itu setor pahala nang wong iku mang. Gak kroso ngomongi si A, ngomongi si B, ngerasani dengar belawang ngono di petan ngono. Mati golek itu
Gak krasa ngonceki aib wong, gak krasa ngrasani ngobrol kesalahan wong. Sing dirasani wong 10. Berarti jenengan itu setor pahala nang 10 iku mang. Bisa. Sing biasane ngrasani wong tobat. Yo. Ngentit duwe wong barang korupsi duwe wong barang. Ini Imam Al-Ghazali memberikan sanepan di sini. Tak simpulno di sini. Ada orang itu punya 10 pedang. Pedangnya wis gak karu-karuan wis. Pedangnya wis luwandep-landep, api-api. Namanya Asyafin Indiatin. Ini pedangnya wis tajem total duwe 10. Mari ngono pas ketika perang pedangnya gak digawe. Kira-kira piye orang itu, Pak? Amblas ya. Meskipun dia itu seorang pemberani, kewendel total, musuhnya akeh, dia duwe pedang 10 gak digawe kabeh. Sak kedel-kedele wong mesti dilawan sak ngono kae. Itulah sama dengan orang itu ilmune akeh tapi gak digawe ilmune iku mau, tidak akan bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Kudu diamal dhisik, kudu diamalkan. Nah, lek wis ngerti iri dengki itu gak oleh, kok si iri ya. Nah, ngono gitu. Wis ngerti lek sombong itu gak iso mlebu surga, sing sombong ae. Itu berarti tidak bermanfaat itu ilmunya tuh. Sudah ngerti kalau punya kemampuan untuk membantu orang. Kata Nabi laisa minna billadzi yasba'u wa jaruhu ja'irun ila jambihi. Wis ngerti kalau ada orang yang kenyang, tetangganya kelaparan, itu dia dianggap tidak dianggap sebagai umatnya Nabi. Wis ngerti ngono, tapi harus tetap medit. Itu contoh-contoh begitu. Clear ya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek ngono kita itu jadinya belajar sekaligus mengajarkan, mengamalkan. Itu kewajiban. Clear ya? Lanjut. Kalau kita itu nanti mati, ada amalan yang selalu mengalir. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ya, kalau orang itu mati maka amalannya terputus kecuali 3. Ya, diantaranya yang kita bahas ini ilmu yang bermanfaat. Tak kayak contoh, jenengan ngajari orang itu Al-Fatihah, sementara orang itu sebelumnya tidak mengerti Al-Fatihah, gak hafal Al-Fatihah. Jenengan ajari sampai iso. Maka ketika nanti jenengan meninggal, setiap orang itu membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya atau di dalam apa, jenengan pasti nanti akan kiriman dapat pahala. Itu penahnya orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang menyampaikan ilmu itu penah begitu. Berbahagialah jenengan yang jadi guru. Kalau jadi guru niatnya karena Allah, bener bayarannya jan super gede bayarannya jadi guru. Bayarannya 10 juta, sing 9 juta itu disedekahno, dijupuk neng akhirat 1 juta kok boleh. Itu gajinya guru ya. Tapi ternyata kalau jadi guru, katakanlah satu kelas 30 orang, ngajarnya ngajar 9 kelas, 30 ping 270. Katakanlah 270 itu mengamalkan apa yang jenengan ajarkan. Wih, nanti jenengan di kuburan iki piye? Panennya. Itu kalau niatnya karena Gusti Allah.
Ada 3 toh Bu yang mengalir terus. Sodakotin jariatin. Sodako jariah jenengan sodako jariah. Wis aku tak duit 5 juta tak gawe nang ruhama iki koyoke kok nekel to. Wis iki aku sing nanggung tekele mawon. Selama ruhama iki berdiri, selama dipakai ibadah, jenengan nanti dapat pahala kiriman meskipun jenengan di dalam kuburan. Aku kok duit tanah kosong sih, orang gawe lapo-lapo aku wis lebih-lebih. Wis tak wakofno jadi gawe sekolah tahfidz. Selama di situ ada sekolah tahfidz, ada orang membaca Al-Qur'an, ada menghafalkan Al-Qur'an, meskipun jenengan meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Itu namanya sedekah jariyah. Golek pahala lagi gampang banget jadi. Apalagi jenengan gak medit mesti gampang. Nomor loro yang mengalir terus apa ini tadi? Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, manfaat ilmunya. Nomor 3 wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia. Wes intinya di situ. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya singkat di sini. Bunyal Islamu alal khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Coba jangan ingat di sini. Yang pertama itu syahadat. Jenenge syahadat itu kan kudu diomong nih. Orang yang meneng tok di batin dah. Kemudian di situ ada iqamus shalah, wa itaiz zakat, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Perhatikan yang 4 ini, mulai dari sholat sampai haji. Itu dibatin apa diamal nih? Diamalkan. Paham kalau sholat itu wajib, lakonono di sini iqamus sholat. Paham kalau zakat itu wajib, ya dibayarkan zakatnya sampai kepada poin haji. Ini yang namanya ilmu yang manfaat. Manfaat untuk diri sendiri kalau posisi ini, dan untuk manfaat untuk orang lain. Itu yang harusnya kita punya greget Bapak Ibu. Harus seperti itu. Jangan disimpan saja untuk diri sendiri. Kayak model begini, Rasulullah itu kan menggambarkan bahwa ilmu itu yang ada, yang turun tadi, hidayah petunjuk itu seperti air hujan. Sementara kita itu, hati kita itu seperti tanah. Ini dulu pernah saya sampaikan, sudah cukup lama itu. Seperti tanah. Ada tanah itu kalau dia kena air hujan, dia mampu menyerap. Setelah menyerap, dia kemudian menahan air dan dia menumbuhkan tanaman-tanaman. Ada model seperti itu tanah. Kemudian ada model yang kedua, dia ini tanah yang hanya sekedar menyerap air saja, tapi tidak mampu menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan yang ketiga ada tanah itu yang modelnya ketika kena air hujan menyerap air juga tidak, menumbuhkan tanaman-tanaman juga tidak. Itulah kita. Jenengan termasuk yang mana? Kalau masuk model yang pertama, itulah ilmu manfaat. Ilmunya keserap, ditahan, ya kemudian diamalkan. Akhirnya menjadikan perubahan perilaku. Tapi ada orang itu pas ketika yang ngaji, sergap ngajinya seru begini, tapi ilmunya hanya diserap tok. Lek ngalamono nyatet itu mek dicatet tok. Ngalamono nyatet dicatet tok. Tapi marang tidak ada perubahan apapun dari ngajinya itu. Ini berarti model tanah yang kedua. Ada model tanah yang ketiga tadi itu, nyerap ya udah, menumbuhkan tanaman ya udah. Pas ketika ono pengajian yo nyerap ya ora.
Mungkin mohon maaf, paham ya udah. Kemarin itu udah ada perubahan perilaku, terus pokoknya teko, wis. Tapi pokoknya teko itu masih mending daripada sehingga teko. Tapi kita itu beragama jangan qanaah kita itu kalau beragama. Kalau berkenaan dengan masalah harta kita qanaah boleh. Tapi kalau berkenaan dengan masalah ilmu jangan qanaah. Kalau berkenaan dengan ilmu harus rakus. Kalau berkenaan dengan ilmu itu harus rakus. Lalai mek teko neng pengajian, mek syukur ngaji iku apa jenenge? Ngaji iku penting apa yang penting ngaji? Ngaji itu penting apa yang penting ngaji? Kalau jenengan mengatakan penting, ya ngaji itu penting, jenengan akan punya greget. Ya apa caranya aku iso paham, ya apa caranya aku iso ngamalne. Itu ngaji itu penting. Tapi kalau jenengan mengatakan sing penting ngaji, ya wis mbok maneh lek model nyatet ya ora, ngrungokne ya ora. Begitu teko-teko kene mulai awal sampai akhir dolanan HP. Niat dolanan HP apa niatan ngaji? Iku sing penting ngaji, gak peduli paham atau gak paham, pokoknya aku ngaji teko, engko mulai aku itu mangan wis mbok meneh. Halo. Ini model tanah si nomor telu itu yang tidak akan bisa menyelamatkan orang itu di surga, tidak bisa menyelamatkan orang itu di akhir, karena yang dituntut oleh Allah itu seharusnya model yang pertama, iso diserap, diterima, menumbuhkan tanaman-tanaman, merubah sikap posisinya. Betapa banyak orang yang rajin ngaji tapi karo tonggone tambah, nang tonggone tambah jahat. Berarti sing salah iki wongnya apa ilmune? Tuh, berarti gak ada perubahan. Ngajine sregep teko nang aruhama, tapi lambene tambah gak iso dijogo. Bisa kapok habis. Ya itu ngaji akhlak ya modelnya segini iki. Maka sebenarnya ngaji itu harus manfaat, lain manfaat ada perubahan. Clear ya? Bisa. Maka kalau namanya iman itu kan tiga. Wal imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Iman itu ya ucapan dengan mulut, keyakinan di dalam hati, amal dengan perbuatan. Ilmu ya modelnya ngono kuwi. Ilmu itu tidak hanya cuma disimpan tok, bukan, tapi ilmu itu harus dimanfaatkan, disebarkan. Ibu, kalau kita itu Islam itu ada berapa sih M-nya? Kalau kita itu Islam, itu kan harus ada beberapa poin. Nanti sama juga dengan masalah ilmunya. Nah, tak gede nih. Lewes Islam seharusnya yang pertama apa, Bu? Meyakini dulu. Lek jenengan Islam nomor siji kudu yakin dhisik. Ada orang mengaku Islam tapi gak yakin dengan Islam, yo repot. Yakini dulu Islam itu. Nah, lek meyakini Islam baru nomor loro apa, Bu? Memahami Islam. Ojo mek yakin tok. Kegedean ya tulisannya ya, ben saya ketok. Masa digewedek ning ngene sik gak telok ya. Enggak cuman yakin tok. Aku yakin aku Islam gak oleh, gak iso.
dibuktikan dengan apa? Memahami Islam. Betapa banyak orang yakin Islam toh tapi gak gelem ngaji. Betapa banyak dia ngaku-ngaku Islam gak gelem nang majelis taklim. Itu jadinya gak manfaat itu ilmunya. Dia ngerti tentang Islam. Engkau lewis memahami Islam, jangan lepas dari M yang ketiga. Apa bu? Mengamalkan. Loh, mengamalkan. Bisa. Jenengan masuk yang mana ini? Meyakini wis, jelas wis. Memahami Islam? Wis, ya wis tak anggap wis. Si nomor papat, tahu bu? Bu, M yang nomor papat tahu bu? Apa pak? Man? Lah jenengan harus ngamali Islam, jangan lupa sebarkan itu Islam. Jenengan yang ngono lek duwe ilmu ini ya dipahami, diamalno ilmu ini, sebarkan ilmu itu. Si nomor 5 apa bu? M nomor 5 apa bu? Mam? Membela Islam. Kadangkala ada orang yakin paham Islam, ngamali Islam, getule dakwah, mengejarkan Islam, tapi begitu Islam diinjak-injak tenang-tenang, ya harus membela Islam. Ini 5 hal. Berarti le jenenge ilmu ya padha wae. Kalau ilmu itu gimana kalau ilmu? Ilmu itu wajib toh. Berarti gimana ilmu itu? M yang pertama apa? Mencari atau menuntut ilmu. Ini dulu bisa golek. Mari ngono nomor loro apa setelah mencari? Ya kudu dipahami. Golek toh tapi gak paham ya repot. Terus apa meneh? Telu wes ngono mengajarkan. Papat mengamalkan, benar, mengamalkan untuk diri sendiri kan sama ya. 4. Wes itu seharusnya pun ini yang tadi kita itu untuk ilmu manfaat yang modelnya nomor seperti ini. Baik, kita kembali di sini. Baik, para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang didiskusikan sebelum masuk ke berikutnya? Monggo. Ustaz, nanti saat menyampaikan ada hukuman untuk orang lain berbahasa ini. Ya, saya bukan misalnya saya nggak utang, cuma saya berbuat balik pada orang dan orang itu tidak memaafkan. Itu amal saya bagi saya. Ini bukan utang, jadi nggak ada sisa gitu. Jadi mungkin perkataan saya atau pertidakkan saya salah. Terus saya minta maaf, ternyata orang tidak maaf. Ini di akhir zaman atau di akhirat nanti amal saya gitu. Baik. Gini Pak, kalau kita main kenceng-kencengan, kita ini kemudian membuat salah sama orang.
sementara orang itu tidak mau memaafkan kita, itu resiko sudah. Pak, saya dulu itu tidak ngerti tentang ilmunya, tentang masalah yang muflis yang bagus itu tidak ngerti. Kalau memang kita tidak ngerti, maka itu jadi rufi'al qalam, catatan itu diangkat sehingga jenengan dapat rukhsah untuk tidak diapa-apakan. Tapi ketika jenengan ini paham, sudah ngerti ilmunya model begini, bahwa kalau kita mendolimi orang sementara kemudian orang itu tidak mau memaafkan kita, maka pahala kita akan diberikan kepada dia, maka itu menjadi resiko ketika orang itu tidak mau memaafkan jenengan. Itu resiko sudah. Tapi kalau jenengan sudah meminta maaf, sudah meminta maaf, ternyata orang itu tidak mau memberikan maaf, yaitu resikonya dia. Itu resikonya dia. Dan jenengan sudah yang terpenting jenengan itu sudah meminta maaf. Pak, saya tidak bisa memaafkan dia karena kesalahannya begitu besar. Bagaimana? Ya sudah, itu menjadi resikonya jenengan dan juga resikonya dia. Maka untuk jenengan yang tidak mau dimaafkan oleh dia, maka yang jenengan lakukan, satu, ya memperbanyak amalan soleh dan jangan diulangi kembali perbuatan semacam itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan Allah memaklumi karena jenengan sudah bertobat dan ingin minta maaf sama dia, sementara dia itu tidak mau memberikan maaf. Ya mulai sekarang kita berupaya untuk semaksimal mungkin untuk tidak mendolimi orang lain, karena resikonya berat. Kita itu nanti akan kehilangan pahala-pahala yang sudah kita amalkan. Itu kita. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah puasa. Dalam puasa, bagaimana menjalani kehidupan yang benar menurut Rasulullah agar tidak mendapat lapar dada. Apa? Hanya mendapat lapar dada. Oh iya. Yang kedua, tentang itikaf. Itikaf itu amalan apa saja yang perlu, yang benar kita lakukan. Menjadi. Baik. Berarti ini di luar tema ya. Bisa Bobo tak jawab baik. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi memang kalau kita itu sudah masuk ke dalam ranah puasa Ramadan, itu memang ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya Ramadan kita itu bisa sukses. Ya, artinya tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus. Maka apa yang harus kita lakukan? Ta'an dhisik. Gak apa-apa menjawab jenengan atau tahu didik ya. Sebenarnya ada 5 poin supaya kalau kita itu Ramadan kita itu sukses, itu ada 5. Tak singkat-singkat. Terus kita malah masuk ke takib Ramadan. Poin paling penting kalau kita itu tak jawab dulu ya Pak, apa-apa ya, langsung tag itu. Kalau kita itu memang supaya tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, hayati hikmah puasa itu dulu. Selama ini kalau kita puasa itu tidak pernah memahami tentang apa itu hikmah puasa itu. Dan yang terpokok dan yang terpenting kan memang orang itu pas ketika puasa itu tidak menyambut dengan hatinya. Sama seperti Ubay bin Salul. Jangan kenal Ubay bin Salul? Gak kenal ya? Ubay bin Salul itu tokoh munafik pada zaman Nabi. Ubay bin Salul itu 1 bulan penuh ya puasa Pak. 1 bulan penuh dia berpuasa, dia ikut tarawih, ikut sholat.
Tapi kenapa dia dianggap munafik? Karena dia tidak menyambut puasa itu dengan hatinya. Dia tidak mampu menghayati hikmah puasa yang di sini saya tulis 5 ini diantaranya. Dia tidak paham, nomor 5 ini dia tidak paham bahwa memang puasa itu adalah memang miliknya Allah. Bagaimana caranya itu? Ya, karena kita paham bahwa puasa itu melatih kita ini ikhlas. Makanya nanti akan muncul man shoma Ramadan itu. Nomor loro, ya kalau tadi memahami apa? Hikmah. Nomor loro, jangan lupa supaya kita itu tidak sia-sia, tidak hanya sekedar lapar dan haus, pahami fikihnya puasa. Bagaimana kita bisa sukses untuk puasanya kalau kita ilmunya tentang puasa saja tidak mengerti? Kita kondisi batal nopo sopor, apa nggak ngerti. Ya, sunnah-sunnah dalam puasa apa? Tidak paham. Ya repot seperti itu. Akhirnya nanti cuma dapat lapar dan haus. Yang membatalkan puasa apa? Yang membatalkan pahala puasa apa? Harus nggak paham. Akhirnya hanya sekedar lapar dan haus. Ilmunya tidak ono. Ini kayak begini kita kau kata nih. Di sini batal sih, di sini tidak bingung. Mobil ini batal orang. Jangan ngomong batal, ibu. Enggak, loh, di sini berdegai. Lagi ini kan perlu diketahui juga. Wes. Yang ketiga, kalau kita berpuasa itu harus dijogo. Kita melakukan puasa itu bukan hanya faktor tubuhnya saja kan, harus kita jaga. Dijaganya dengan apa? Menunaikan sunnah-sunnahnya, menjaga dari hal-hal yang merusak, supaya tidak hanya dapat lapar dan haus. Ini harusnya begini kan. Kadangkala kita tidak paham sunnah-sunnahnya piye, hal-hal yang merusak pahala itu mana, sehingga cuman dia akhirnya dia puasa tapi gaun pahalai. Gitu loh Pak. Seperti yang dengan katakan tadi, cuma dapat lapar dan haus karena tidak ngerti menjaga puasa. Lah wong jenenge poso sing diget nomeng ini tok ae. Grup yuk sono, grup yuk rene, buka bersama rono, buka bersama rene, dong-dongnya buka bersama marun ora traweh. Buka bersama rono, buka bersama rene, dong-dongnya awalnya ora poso. Ya, kan ini penting yang sunnah. Contoh ini contoh saja yang saya contohkan. Banyak sunnah-sunnah yang lain. Wes menjaga puasa. Terus ini juga dihilangkan Pak. Nah, cara untuk gimana sih sebenarnya yang mengganggu puasa kita kiopo? Lah kalau orang model puasa kayak gini, tak iki piye itu pahala ora kira-kira. Ya kan? Ini loh yang jenengan katakan itu yang ini Pak. Rubba shaimin laisa lahu min syamihi ilaju. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dari lapar dan haus, karena yang atas-atas tadi tidak ada. Nah, nomor 4 setelah apa tadi menghayati, terus ilmunya, menjaga kualitasnya, nomor 4 hiasi Ramadan kita dengan apa? Ini penghias pertama traweh. Ada orang awalnya poso tapi begini gak traweh. Kadang diwale begini traweh awalnya gak poso. Sing repot awan gak poso, bengi ora traweh. Hiasan pertama, apalagi baca Quran. Oke. Kemudian apa lagi? Bersedekah. Itu penghias Pak. Penghias. Oke. Memberi berbuka, ini penghias. Lah penghias kelima itikaf. Lah ini masuk kepada pertanyaan kedua. Itikaf itu yang dilakukan apa? Apakah itikaf itu yang dilakukan itu sholat atau baca Quran atau zikir? Tiga-tiganya boleh dilakukan. Terutama di 10 hari yang terakhir.
Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, beliau itu itikaf. Dia mengajak istrinya, dibangunkan istrinya. 10 hari terakhir itu sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi. Ya boleh membaca Al-Quran, ngisi taklim seperti ini. Kayak di Masjid Ahmad Yani besok itu 10 hari terakhir duhanya itu dikaji dengan membahas satu kitab, dikatamkan 10 hari itu. Kayak seperti di pondok saya dulu tuh, itu itikafnya juga mengkaji Sahih Bukhari sampai katam. Jadi tidak hanya sekedar sholat toh, dzikir toh, itikaf itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah. Gitu loh Pak. I'takafa ya takifu, itikafan itu kan sebenarnya secara linguistik kan berdiam diri di masjid. Bukan berdiam diri untuk ngelamun, bukan. Itu. Jadi itu Pak penghiasnya di situ. Nah, ini penghias berikutnya. Ini akhirnya kayak model ini akhirnya nanti. Sajane wong turu iku oleh pahala ndak sih lek poso itu. Sementara ini yang muncul apa namanya? Naumu shaimin ibadatun gitu. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ya malah turu tok akhirnya. Hadis itu hadis yang lemah, bertentangan dengan semacam ini. Sing turu wae entuk pahala pemane sing gak ngono. Nah, terakhir supaya sukses, pertahankan Ramadan. Ada 5 kuncinya Pak, supaya tadi tidak hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena ini tadi menjawab pertanyaan, jadi tak singkat. Tapi kalau tarif Ramadan, ya tak detail no sampai eleh. Itu gimana? Karena menjawab pertanyaan jenengan. Wes ngono ae. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang zakat mal, Ustaz. Di dalam Islam itu kan zakat yang mempunyai emas sekitar 85 gram itu harus dizakat. Nah ini dari harganya atau gram ya maksudnya. Kemudian awal itu. Jadi jenengan maksud emas ini dalam posisi dagang emas atau hanya dipakai? Yang dipakai. Atau dipakai. Maka kalau memang itu dipakai, maka kalau dia itu satu nisab yang 85 ya sudah satu kali itu ambil 2,5%. Beda kalau emas itu sebagai bahan jualan dagangan, maka setiap tahun itu namanya satu haul. Ketika dia itu sudah satu nisab, ya harus dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau itu dagang, sehingga menjadi zakat perdagangan. Sudah bukan menjadi zakat emas lagi, tapi nisabnya zakat perdagangan itu sama dengan nisabnya emas. Kita memakai yang 85 gram. Saya lebih sepakat yang 85 gram itu yang berhati-hati itu gitu, ya, tapi jangan diakali hukum nanti, jangan dibuat mengakali hukum. Jualan emas, dodolan emas, kemudian setelah 1 tahun iki emas ya hampir 85 gram rek. Akhirnya kemudian disiasati kayak blojo A, blojo B, blojo C, akhirnya menjadi 83 gram. Akhirnya gak keluar emas. Itu jenenge ngakali hukum, gak boleh. Kenapa saya katakan yang dipakai itu keluar zakat? Karena pernah suatu saat ada seorang ibu-ibu membawa anak yang pakai emas yang gede-gede. Nabi langsung bilang, ini sudah dikeluarkan zakatnya atau belum? Nah, itu gimana? Oke. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang ilmu yang bermanfaat. Saya kalau berjamaah di masjid, mesti ada seorang ibu yang dekat saya. Tapi dia itu kalau sujud, kemudian saya tidak beritahu, jangan gitu kalau sujud gini. Itu satu kali. Kedua, itu lagi. Kalau sampai sekarang itu saya tidak bukan hanya mau apa ya, tahu, tapi dia tetap baca begitu. Saya lalu bagaimana Pak? Ya, ini tadi dia itu kan dengan saya, dengan sembilan saya itu kebetulan sesuatu percaya pada itu gimana Pak? Oke, baik. Poin yang pertama yang jenengan lakukan sudah betul, artinya mengingatkan dia. Itu harus diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kok si pancetai? Ini seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi Rasul 950 tahun Nabi ngiling nih. Nabi Nuh ya 950 tahun, tapi istrinya tetap kafir, anaknya kan tetap kafir. Jenengan posisikan seperti itu. Maksudnya piye? Hidayah itu letaknya di Allah. Jenengan tidak akan bisa merubah orang. Itu aja yang terpenting. Makanya memang Nabi Muhammad juga diingatkan sama Allah. Kan Nabi Muhammad itu begitu dakwah banyak yang menentang. Awal-awalnya kemerungsung kanjeng Nabi. Tapi dielingkan sama Allah di awal-awal surah Al-Kahfi itu, fala'allaka baqi'un nafsaka itu. Akhirnya Nabi sekarang kemudian legowo sudah. Kita tugasnya itu cuma menyampaikan. Ketika orang itu sudah dieling 1, 2, 3, 4, 5 si pancet ya wis, itu sudah bukan jadi tanggungan jenengan. Dan jenengan gak usah loro hati, gak usah dipikir teman-teman, yang penting kan sudah nyampaikan. Kayak saya begini sudah tak sampaikan, lagi ngaji kok turu, tapi saya tetap turu ya wis. Ya ngono lho ya. Lah nanti kan terus ketika dia sholat di samping jenengan, wis gak usah dipikir. Karena kalau kita masuk ke dalam sholat, ranahnya sudah iman dan hati. Engkau kalau jenengan itu jenengan bawa ke dalam sholat, jenengan sholat itu jadi gak kusuk. Bala-balik ngeliriki wong iki ae, bala-balik mangkel ae. Kalau bicara tentang fikih itu sebelum sholat dan sesudah sholat. Tapi lewi sholat ranahnya tak Gusti Allah tok, gak usah mikir yang lain. Engkau dong-dongnya karena kita itu seperti itu akhirnya gak kusuk. Mulai dari takbir ngelerek wong iki rek. Akhirnya malah gak ono apa-apa nih. Jangan begitu. Ya, sama dengan orang yang pas ketika sholat telunjuknya begini, ono sing ini. Karena tidak mengerti ilmunya dan kemudian tidak ranahnya masuk ke kolbu tadi, selama sholat memikir iki ya. Itu loh, itu pentingnya ilmu. Dan kemarin sudah pertemuan pertama sudah saya bilang, wong sing sujud ngene iki mang sajane ngono iku ya mikir to, apa aku dielingno. Sajane belajar lagi, kenapa kok begini gak boleh. Itu ya, itu loh seharusnya. Jadi dua-duanya sudah kita bahas tentang masalah itu. Yang benar sujud itu diletakkan sejajar telinga atau sejajar pundak. Laki-laki perempuan sama. Dan laki-laki dan perempuan tidak perlu ngene nyapo. Tambah sesek juga tambah. Ya, mepet tetap lah, perempuan itu tetap diangkat, tapi gak ojo nemen-nemen ini. Arah tadi turunkan dikit, tapi tetap sejajar pundak, sejajar telinga. Bukan ini. Terus tambah teman modelnya. Dan kadang-kadang saya melihat itu ada orang sujud itu tangannya ditelatur di muka, sujudnya itu di jari-jarinya, ya tambah teman kabeh. Maka pentingnya itu tadi belajar ilmu. Yes.
Gitu ge, jenengan ojo loro ati ngono iku. Ojo dipikirne wis. Gitu ya. Nggih, monggo. Yang benar itu posisi waktu sholat jamaah. Yang benar posisi imam itu di depan sekali atau hampir sejajar dengan makmum. Karena saya mengingat banyak makmum itu imamnya itu lupa masjid itu. Baru Allah Akbar mau rukuk mau sujud semuanya sudah. Oh, Yang benar itu yang betul itu kata Nabi. Jadi wa idza kabbaru fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Jadi yang betul kalau imam takbir ya takbir. Maksudnya gimana? Di situ Nabi bilang la tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan takbir sebelum imamnya takbir. Jadi yang betul makmum itu mengikuti imam setelah imam selesai melakukan Allahu Akbar baru makmum. Sami Allah liman hamidah baru Rabbana walakal hamdu. Jangan sampai imam itu turun sujud dhisik. Oh itu tidak boleh. Atau mungkin imamnya durung sempurna kate rukuk, dia sudah mendahului rukuk. Kaoleh. Itu ancamannya Nabi, kepalanya nanti akan diganti dengan kepalanya hewan. Gak boleh. Oke, kalau pengaruh posisi imam itu tidak terlihat, maka dilihat dari suaranya dan dari orang yang terlihat. Maunya begini, ini imam, ini makmum saya. Kan orang-orang yang di sini kan tahu yang di belakang, yang di belakang imam itu ngerti. Maka kemudian yang jauh di belakang shop juga akan melihat itu. Itu. Jadi dari suaranya juga. Maka kalau saya mengatakan istilahnya bar itu apa sih? Bar itu selesai ya mari bar itu baru jenengan bergerak. Allahu Akbar wis bar berarti jenengan baru bergerak. Kalau durung bar jenengan gak usah bergerak. Yang betul begitu. Jangan sampai nanti kepala kita ini malah diganti sama hewan. Jadinya pemimpin itu diikuti. Itu banyak yang masih melakukan begitu ya. Bahkan warga kita itu juga masih banyak loh. Senengane disi imam. Koyo gak telaten. Iku lek dadi rakyat itu mesti mokok gitu. Mesti lek dadi rakyat mokok. Presidennya balak-balik di koyo presidennya gak tahu bener plus. Ya sebenarnya iki ngajine ayyuhal walad mlayune nang poso, mlayune nang jamaah salat. Wis apa-apa tak ladeni wae. Selamat bisa jawab. Nggih. Ada yang lain? Cukup? Atau tak tambah dikit? Saya tambah sedikit. Satu paragraf dikit. Ada yang menarik ini nanti jadi pertanyaan saya. Jenengan ini termasuk yang ini benda. Malam ta'mal lam tajid al ajro. Selama Anda tidak mengamalkan lam tajid al ajro, Anda tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Baik, ini ada sebuah hikayat. Ini namanya Syar'u man qablana dulu. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia itu sudah ibadah selama 70 tahun. Umur itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus seorang malaikat. Hal-hal semacam ini nanti jenengan buka di kitab Qasasun Nabawi. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji orang-orang itu betapa banyak hadis-hadis semacam itu. Ini orang ini sholat selama 70 tahun. Kemudian oleh Allah itu
disuruh malaikat untuk ngasih kabar sama dia. Ngasih kabar sama dia. Kabarnya itu di sini kabarnya. Anahu ma'til kal ibadati layali kubiyal jannah. Ya, sesungguhnya berserta ibadah yang selama 70 tahun itu layali kubiyal jannah, tidak pantas untuk masuk surga. Jenengan lagi kono piye? Jenengan wis sholat sampai swidak tahun. Lah kok dong-dongnya dikasih tahu sangat gak iso mlebu surga. Jawaban jenengan apa? Hah? Mohon ampun. Apalagi Bu? Jenengan isi ibadah sudah tahu. Dong-dongnya masih ngomong sangat gak iso mlebu surga. Jawaban kita itu harusnya di sini. Falamma balaghahu qala al-abidu. Ya, ketika kabar itu datang kepada dia, maka al-abid orang yang ahli ibadah itu ngomong, nahnu khuliqna lil ibadah. Fayambaghi lana an na'budahu. Nah, kami ini memang diciptakan untuk ibadah. Dan sebaiknya memang kita harus beribadah. Perkara aku kok dilebokno surga kota itu bukan urusan saya. Itu jawabannya bagus. Le andai kata surga dan neraka tidak ada pun jenengan sih tetap sholat. Andai kata loh ya. Bingung le jawab. Le surga gak ono, neraka gak ono, kira-kira sih tetap sholat. Temenan. Ini jawabannya bagus. Kanjeng Nabi yang ketika sholat itu sampai betis, sampai kakinya bengkak. Ditakoni sama Ibu Aisyah, lima taf'alu dzalika ya Rasulullah. Kenapa jenengan kok melakukan gitu Rasul? Bukankah jenengan itu qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Dosa-dosa jenengan yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Jenengan sholat sampai betisnya bengkak, sampai kakinya bengkak. Satu rakaat bisa baca 4 juz 1/4, sementara beliau sholatnya 11 rakaat. Bengkak kakinya beliau itu karena sholat. Jenengan bengkaknya karena. Tapi begitu Rasulullah ditanya seperti itu, apa jawabannya nanti? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku itu ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur? Jadi sholatnya Nabi itu karena bersyukur. Karena dibandingkan sholat kita, mohon maaf, ibadah kita kalau dibandingkan dengan nikmatnya Gusti Allah, nikmatnya Allah yang setiap detik kita itu mendapatkan, nikmatnya Allah yang tidak pernah berhenti, itu loh sebenarnya konteksnya. Ini orang ini ibadah 70 tahun. Lah kok diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomong malaikat ngomong iku kan. Allahmu gak iso mlebu surga. Jawabannya penak. Lah memang saya diciptakan untuk ibadah kok. Perkara aku kok mlebu neraka surga bukan urusan saya. Saya menjaluk ngono tok, itu aja. Clear ya. Akhirnya apa kesimpulan dari ngaji kita hari ini? Kita wis ngerti A, wis ngerti B, wis ngerti C, amalkan. Perkara nanti jenengan dilebokno surga pondok itu bukan urusan jenengan. Tapi jaluk surga boleh. Tapi minta surga boleh. Siapa sih nggak ngoleh? Boleh. Tapi apakah hanya segitunya kita beribadah? Tidak. Clear ya? Ayo golek ilmu sing tenanan, marono diamal nih. Yang ini kita lakukan. Nah, M5, meyakini, memahami, mengamalkan, mendakwahkan, membela. Yang ini mencari, memahami, mengajarkan, mengamalkan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ini ngaji kita yang terakhir sebelum bulan Ramadan. Perkaranya nanti kita oleh Allah ditemukan lagi apa enggak, itu bukan urusan kita. Entah saya yang duluan, entah jenengan yang duluan. Dan biasanya yang duluan itu yang tua apa yang muda? Yang tua yang muda juga sama-sama bisa duluan. Saya tidak tahu jenengan yang duluan atau saya duluan.
tapi perkara duluan atau tidak, mudah-mudahan kita ini adalah husnul khotimah. Insya Allah, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini sukses seperti yang sudah kita gambarkan 5 poin supaya bisa sukses tadi. Insya Allah, mudah-mudahan kita istiqomah dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.